untuk netizen di bawah, oke? Supaya tidak timbul framing. Saya harus klarifikasi, saya harus menggunakan hak saya untuk mengklarifikasi. Saya katakan, ulang lagi ya, Islam dalam menolong sesama tidak dibatasi dia siapa dan bagaimana dia. Oke? Bahkan saya kasih contoh. Gitu loh. Jadi tidak ada beda, tidak ada gitu. Bang, Islam harus melihat akidahnya. Ya. Tidak boleh. Anda dengan mengatakan bahwa kalau di kami tidak melihat akidahnya, Anda seolah-olah dengan antitesisnya kalau di Islam mungkin bukan tidak melihat. Iya, makanya lepas saya ngomong dulu, Bang, saya jelaskan. Iya, jangan bilang menggiring begitu. Kami tidak mengatakan kalau Anda lebih di bawah kiri, tidak. Saya mengatakan. Iya, tapi kau mengatakan kalau di kami tidak melihat akidah dalam menolong orang. Nah, Islam kamu bilang itu bukan tidak melihat. Ini nggak ada ujungnya nih, serius ini nggak ada ujungnya nih. Kalau di Islam jangan, kalau di luar kita tidak boleh kan, tidak boleh melanggar akidah tadi kan. perasaan dari akal dulu, akal dulu. Iya, jangan kelari-lari kemana-mana, balik lagi. Melebar kemana-mana ini. Iya, ini yang ngomong siapa ini? Yang ngomong siapa ini? Bunda Vera, saya, Bang Jero atau Bang Palopo? Iya betul, kita lagi bahas ini soal rasional. Nah, masuk host. Saya setuju dengan Esti ini. Tadi Esti mau bertanya host, gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa host ya. Tapi silakan mungkin ya, Bang Inspirasi ya. Masuk. Silakan Mbak Esti bertanya ya. Tapi ini udah di luar ini apa akal sama rasio sebentar, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Anggap aja kita gila lah semua kan. Oh, iya, Jadi saya mau nanya, kalau di agama Islam yang mengampuni dosa itu siapa? Allah SWT ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala, oke. Kalau di Islam yang membalaskan perbuatan jahat dan baik itu siapa? Kenapa? Gimana? Sorry. Iya, kalau di Islam nanti yang membalaskan setiap perbuatan baik dan jahat sesuai amal perbuatan itu siapa? Allah lah. Allah Maha berhakam, Allah Maha Adil, Allah Maha Hakim. Oke, berarti itu keyakinan Muslim. Oke. Ya, saya cuma mau tanya itu aja. Oke, lanjut. Dan semua itu dilandasi oleh keridoannya. Jadi puncaknya adalah keridoan. Bapak Lopo tidur aja, kita parkun bobo aja di sini. Ya lanjut host, lanjut. Nah, kalau di ST gimana? Kalau siapa yang menghakimi? Tuhan Yesus yang menghakimi, Tuhan Yesus yang mengampuni dosa, Tuhan Yesus. Bukan Bapak. Tuhan Yesus ya, Allah juga, kan dia Allah juga. Dia kan sebagai Allah. Jadi kasarnya dia nyamar lah sebagai Yesus. Oh, nyamar ya. Menarik ini ST ya. Tuhannya bisa nyamar-nyamar host. Oke, kembali ke rasio aja. Mungkin kita kembali ke rasional aja kan. Karena begini, nanti host bisa nyambung ya. Karena berbicara tentang rasio ini memang agak dalam kajian ya. Nah, ketika Esti tadi berkata bahwa di dalam kekristenan itu nggak perlu rasio, tapi iman ya kan. Nah, bagaimana iman itu ya? Bagaimana iman itu Anda dapatkan kalau tidak berdasarkan rasionalitas yang ada di kitab? Karena dasar keimanan kita adalah kitab, kan gitu. Ya, bagi-bagi. Saya sepakat dengan Bang Mayor tadi bahwa dia mengenal Tuhan dari kitabnya, dia pelajari kan, artinya di situ akal yang bermain, rasio yang bermain di situ kan. Iya. Nah, tapi Anda mengatakan tidak iman, ya kan? Jadi di sini ada miscommunication ya. Silakan host. Rasio dalam beriman. Kalau kita melihat bahwasanya kata Yesus ini ada ketika dia diutus oleh Bapa, ya kan? Nah, sebelum dia diutus oleh Bapa, pasti ada utusan-utusan sebelum Yesus, yaitu Abraham, Daud dan segala macam. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, bagaimana caranya Abraham ini mengetahui bahwa Tuhannya siapa? Menurut Bible. Ini suara saya kedengaran kah atau gimana? Ya, kedengaran. Silakan Nesti. Iya, boleh diulang, maaf.
Yesus, ini kan kita mengenal Yesus ketika dia diutus oleh Bapa. Iya. Nah, di mana sebelum diutusnya Yesus ini kan ada utusan-utusan sebelumnya tuh. Betul. Abraham, kan gitu ya, Salomo dan segala macam. Nah, untuk mengetahui Tuhannya Abraham ini, ya kan, Abraham mengetahui Tuhannya siapa dengan cara apa? Dengan cara, jadi pada waktu itu penciptaan langit dan bumi kan, Adam dan Hawa. Awal kan Tuhan menciptakan, akhirnya muncullah manusia pertama Adam dan Hawa. Lalu mulailah itu Nabi Nuh, dari Nabi Nuh di situ ya. Oke. Oh, bukan mengarah ke situ maksudku, Esti. Oh, maksudnya gimana? Iya, maksud saya gini. Abraham mengenal Tuhannya atau mengetahui bahwa Tuhan itu ada, itu dengan cara apa dia mengenal Tuhannya? Oh, dia muncul. Allah Abraham itu di Yakub muncul dia sama Abraham. Dengan cara? Suara sih. Apakah Tuhan itu menyamar lagi atau gimana? Enggak. Kalau saat itu kan dia sebagai Allah. Dia sebagai Allah dengan tahap Allah sebagai pencipta kalau saat itu. Dia perannya. Tunggu dulu. Belum ngena. Itu maksudnya gimana? Esti? Ya, jadi Allah itu pada zaman sebelum Yesus lahir, Yesus itu sebagai Allah. Jadi Allah dengan tahtanya, dengan Allah gimana sih? Allah kan yang menciptakan langit dan bumi kan? Dia perannya seperti itu, peran Tuhan. Konteksnya Abraham di sini, Esti. Konteksnya di sini Abraham. Bagaimana Abraham mengetahui bahwa Tuhan saya ini itu. Ketika Abraham, bangsa Israel sudah tahu dari tahun terbelah dari Nabi Musa. Enggak, maksudnya gini loh. Abraham menyebut Tuhannya apakah Yesus? Kan tidak. Enggak, belum. Iya kan? Iya kan? Nah, Yahweh. Nah, kan gitu, YHWH, ya kan? Betul. Nah, Abraham mengetahui YHWH Tuhan ini caranya gimana? Ya, dia sudah tahu kalau itu Allah yang membawa Israel keluar dari tanah Mesir, yang membelah lautan. Nah, bagaimana caranya dia tahu bahwa YHWH ini adalah Tuhan? Sedangkan di perjanjian lama Tuhan itu ya tidak terlihat. Tidak terlihat, tapi dia muncul untuk memberikan keturunan kan, segala macam kan. Muncul dengan berwujud atau muncul dengan apa? Dia muncul kalau untuk Abraham sih waktu itu kayaknya dia pakai suara deh. Menggunakan suara. Iya. Berarti sama seperti layaknya Musa. Ya. Berarti yang menandakan bahwa Tuhan ini ada, cara mengenal Musa mengenal Tuhannya dengan cara ini suara Tuhan gitu ya. Iya. Cuman memang di Bible kita ditulis menampakkan diri ya. Kalau di Alkitab kita Allah menampakkan diri kepada Abraham. Cuman saya nggak tahu wujudnya itu dia menampakkan diri bagaimana gitu loh. Soalnya kalau Allah itu kan nggak ada yang kuat juga ketemu dia. Nggak ada yang bisa. Oke. Nah, ketika Tuhan itu menampakkan diri kepada Musa, apakah yang menampakkan diri itu adalah berwujud itu Tuhan atau berwujud bukan Tuhan? Tuhan. Berarti Tuhan menampakkan dirinya berupa Tuhan. Maksudnya? Dia menampakkan diri kepada Abraham sebagai Tuhan. Maksudnya bagaimana? Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa ataupun kepada Abraham, itu dia menampakkan dirinya sebagai Tuhan atau
sebagai wujud yang lain. Sebagai Tuhan. Sebagai Iya. Tuhan. Berarti Tuhan turun ke dunia ini. Ya bisa begitu. Ya dia kan Tuhan, dia mau bagaimana munculnya, itulah kembali kita nggak bisa pakai akal ya itu yang tadi saya bilang. Nah, makanya bagaimana caranya kita bisa menangkap sebagai akal kita sebagai manusia bahwa ini adalah Tuhan. Nah, itulah di Alkitab yang saya bilang tidak bisa pakai akal. Tapi kan saya menghormati kalau Muslim itu pakai akal, tapi kalau kita tidak. Makanya misalnya Bapak baca Bible, belum tentu Bapak bisa mengerti. Karena di sini semua perumpamaan semua. Oke. Nah, ini mesti pendalaman ini Bang Palupo. Jadi sekarang Ya, pendalaman materi. Lanjut. Ya, pendalaman Bisa materi. digoyang bareng ini, Bang. Silakan, Bang. Bagaimana kalau kita mengenal Tuhan itu tanpa menggunakan akal, ya kan? Iya. Tanpa menggunakan akal. Kalau kita mengenal Tuhan tanpa menggunakan akal dan tanpa kitab, bagaimana caranya kita bisa mengenal Tuhan? Tanpa kitab dan tanpa akal. Roh Kudus yang sudah kita kirim sama Tuhan Yesus, itulah yang akan memberikan kita pengertian. Roh Kudus kan itu kita kenal melalui Bible, melalui kitab. Enggak, Roh Kudus itu dia ada, nanti dia dikasih di dalam diri kita. Namanya juga roh. Nah, iya, bagaimana Esti mengenal Roh Kudus melalui apa? Saya mengenal Roh Kudus sebuah pertobatan ya. Iya. Dia udah bertobat, nanti Esti, Tuhan akan singkapkan. Iya, Esti dapat mengenal kata Roh Kudus itu dari mana? Roh Kudus, ya itu dia yang mengajari kalau ini tidak boleh, itu tidak boleh. Karena kembali ke Kristenan, keimanan Kristen itu kita tidak bisa pakai kekuatan diri kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita pakai Roh Kudus seperti itu. Kenapa banyak sampai sekarang orang belum bisa melakukan perintah Tuhan? Karena belum dikirim Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu dikirim? Ya kita harus niat dulu. Yang pertama kan niat. Tuhan juga tahu kan kita manusia. Nggak mungkin kita belum nyentuh Esti, belum nyentuh. Maksudnya gini loh. Bagaimana caranya kita bisa mengenal ini Tuhan tanpa Bible, tanpa akal, tanpa kitab, tanpa akal. Kita teman-teman Kristen itu mengetahui kata Roh Kudus itu melalui Bible. Teman-teman Kristen mengenal kata Yesus melalui dari Bible. Ya, mengenal nama Yesus melalui dari Bible. Gitu kan? Ketika Bible itu tidak ada, tanpa Bible dan tanpa akal, bagaimana caranya Esti mengenal Tuhan? Nggak mungkin lah. Pasti kan Bible itu nubuat itu harus terjadi. Kan Alkitab udah diturunkan Nabi, Rasul, Yesus sudah datang. Pasti ada Alkitab. Sekarang begini Esti. Ya. Taurat diturunkan oleh Musa. Betul. Sedangkan Abraham tidak memiliki kitab. Betul? Waktu itu kan dua loh batu ya, pakai dua loh batu ya. Iya, itu Musa. Abraham tidak memegang kitab. Iya. Itu kan Abraham tidak memegang kitab. Betul. Itu kan? Nah, bagaimana caranya Abraham mengenal Tuhannya tanpa kitab kalau tidak menggunakan akal? Kejadian 12 ayat 1 Abraham dipanggil Allah. Kejadian itu kan ketika Musa. Iya, itu kitab Musa memang. Iya, kitab Kejadian itu ketika Musa ada. Nah, yang saya tanyakan ini Abrahamnya. Abraham kitab Musa belum ada. Ini Abraham dipanggil Allah loh. Itu menurut Musa. Ya, Musa itu kan bayangin dia bisa belah laut melalui Allah. Iya, yang saya tanyakan ini bukan Musanya. Itu percaya Musa. Betul, percaya. Ya, Tapi poinku bukan di Musa. Bagaimana Abraham mengenal Tuhannya sedangkan Abraham ini tidak memegang kitab. Kalau Abraham itu langsung Tuhan manggil, makanya ini saya kasih ayat ya kan. Kejadian 12 Abraham dipanggil Allah. Itu kan Kejadian, itu kan kitab Kejadian ketika Musa ada. Iya, betul. Nah, sedangkan Abraham, sedangkan
ketika Abraham ada, apakah kitab Kejadian sudah ada? Justru itu kan Musa yang ini apa bikin kitab ini. Maksudnya dia Iya, bukan saksinya Musanya, dia. Abrahamnya yang saya tujukan. Ini sudah dijelaskan. Iya, saya paham. Kitab Kejadian ketika Musa ada. Gitu kan? Kitab Kejadian itu pada saat Musa ada. Ketika Abraham ada, apakah kitab Kejadian sudah ada? Belum. Yang saya konfirmasi, bagaimana caranya Abraham mengenal Tuhannya tanpa kitab kalau tidak menggunakan Dia dipanggil akal? Allah. Itu bedanya. Abraham bisa bertemu, dia bisa kontak-kontakan sama Allah. Musa bisa kontak-kontakan Kita sama Allah. jangan lari ke kitab. Kita jangan lari ke kitab, Esti. Kenapa? Karena Abraham tidak punya kitab. Oke. Iya, Abraham, Musa itu kontak-kontakan sama Allah. Oh, bagaimana? Ini serius. Ini ada ayatnya loh. Jangan, Ini ada ayatnya. jangan lari ke kitab. Maksudnya gini loh, Bapak menggiring saya ke keyakinan Bapak. Kalau saya kan, saya tidak akan menggiring Bapak ke keyakinan saya. Maksudnya saya cuma menjelaskan doang. Ini saya tidak menggunakan keyakinan saya. Saya tidak menggunakan keyakinan saya. Kenapa? Karena saya tidak membahas Al-Quran. Yang saya katakan adalah Abraham, bukan Ibrahim. Kita tidak bisa membahas selain yang Alkitab tidak tulis. Saya tidak bisa bahas, Pak. Karena ini saya percaya Alkitab. Saya percaya kitab Musa. Ini saya tidak mau mengkaitkan dengan iman, Esti. Faham sampai di sini? Oke. Saya tidak membahas tentang masalah iman. Gitu kan? Nah, ini kita berbicara konteks rasio tentang mengenal Tuhan. Karena bahwasanya setiap keyakinan atau kepercayaan, mereka masing-masing mengenal Tuhannya dengan cara yang berbeda-beda. Baik itu di Hindu, di Buddha, di Kristen, di Protestan, ataupun di Islam. Ini kita tidak menyangkutkan tentang masalah keimanan. Kan gitu, ya kan? Nah, jadi saya tidak menyangkut pautkan tentang masalah dalil di dalam Al-Quran ataupun dalil di dalam Bible. Karena ketika kita mengenal Tuhan, ya kan? Ketika kita mengenal Tuhan menggunakan iman atau menggunakan dalil, sama halnya kita membenarkan bahwa di dunia ini ada 5 Tuhan. Kenapa? Karena 5 kepercayaan ini masing-masing punya kitab. Di mana di dalam kitabnya mereka sesembahannya berbeda-beda. Faham sampai di sini, Esti? Iya. Nah, ketika kita membahas tentang masalah resio atau eksistensi dari Tuhan itu tersebut, sama halnya kita membenarkan bahwa di dunia ini ada 5 Tuhan yang menciptakan satu bumi. Kalau ada 5 Tuhan harusnya ada 5. Kalau ada 5 Tuhan, harusnya ada 5 bumi yang berbeda. Dengan ciptaannya yang berbeda-beda. Tetapi apa yang terjadi? Esti manusia, saya manusia. Esti punya 2 mata, 2 telinga, hidung, rambut, 2 kaki, 2 tangan. Sama seperti saya. Apakah Esti dan saya sama? Sama. Yang berbeda hanya jenis kelamin. Tetapi konteksnya adalah sama-sama manusia. Nah, ketika Esti dikatakan manusia dan saya dikatakan manusia, apakah Tuhan kita berbeda? Iya, berbeda. Tuhan kita berbeda. Nah, bagaimana caranya kita katakan Tuhan kita berbeda sedangkan kita sama-sama manusia? Iya, beda. Paham sampai di sini, Esti? Iya, paham. Nah, kalau Esti mengatakan bahwa Tuhan kita berbeda, berarti kita harus menempati tempat tinggal yang berbeda. Harusnya minimal Esti atau saya tidak tinggal di bumi, atau mungkin tinggal di tempat alam lain. Ya. Nah, pertanyaannya gini, Esti makan dari hasil tanah. Saya pun juga makan dari hasil tanah. Esti menghirup oksigen, saya pun juga menghirup oksigen. Iya kan, sumbernya sama, oksigen, sama-sama oksigen. Esti kalau haus minum air, saya kalau haus minum air, sama. Esti kalau haid pakai pembalut, Bunda Vera kalau haid pakai pembalut, sama. Sama-sama manusia, mengalami proses menstruasi. Esti ketika nanti
mengalami proses tentang yang namanya kehamilan, ya kan? Begitupun juga Bunda Vera, sama proses kehamilan. Penciptaannya sama dan prosesnya sama, berarti diciptakan dari sumber yang sama. Nah, kenapa? Kalau prosesnya sama, lantas Esti mengatakan Tuhannya berbeda. Iya, kalau di iman kami, Pak, mohon maaf nih, kita jangan pakai iman, jangan pakai iman. Jangan pakai iman, karena dari tadi saya nggak pakai iman. Saya tidak menyebut rasio. Kembali ke topik. Kalau di Kristen nggak pakai rasio, Pak. Kan saya udah bilang. Iya. Kita nggak akan nyambung kalau saya digiring ke rasio atau akal. Maksudnya gini, Esti. Esti meyakini bahwa Tuhan itu, apakah Tuhan itu hanya menganugerahi kita hanya panca indera? Tidak. Apakah Tuhan menganugerahi manusia itu hanya panca indera doang? Mata, telinga, hidung, lidah, mulut. Apakah hanya itu saja? Iya. Tidak kan? Tidak. Tuhan menganugerahi kita apa? Akal. Nah, lantas kalau Tuhan menganugerahi kita sebagai akal, lantas akal ini digunakan untuk apa? Bagaimana caranya kita menggunakan akal hanya kebutuhan kita sehari-hari ketika kita dalam konteks pekerjaan untuk mendapatkan, ya mungkin ya dalam konteks pekerjaan, dalam konteks bisnis kita menggunakan akal. Sedangkan untuk mengetahui yang menciptakan langit dan bumi, kenapa kita tidak menggunakan akal? Kalau bisa dibelah itu bisa nggak sih pakai akal? Sekarang saya tanya, laut terbelah nih. Ini tidak usah berbicara iman ya masing-masing. Laut bisa terbelah. Saya bilang sama Bapak, Pak, kita nyebrang ya. Bapak bilang iya. Ini laut akan terbelah. Akal Bapak gimana? Kalau saya, bayangin laut terbelah loh. Iya, kalau saya pribadi, dari segi akal itu tidak masuk akal. Laut bisa terbelah. Oke. Gitu kan? Nah, kalau kita berbicara masalah akal, gitu kan? Nah, tetapi jangan salah. Ada yang namanya satu konsep di mana yang tidak masuk akal itu menjadi masuk akal. Apa itu? Mukjizat. Mukjizat. Kenapa saya katakan mukjizat? Karena mukjizat itu yang membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini kita berbicara konteks no iman. Kenapa? Karena semua orang itu mempercayai. Semua orang bisa tidak percaya dengan Tuhan. Tetapi tidak ada yang tidak percaya dengan yang namanya mukjizat. Contoh, apakah di zamannya Abraham atau di zamannya Musa pada saat itu dia percaya dengan adanya Tuhan? Tidak percaya. Kenapa? Karena mereka menyembah patung. Oh enggak, kalau di Alkitab nggak seperti itu. Itu kan itu. Saya tidak bahas iman. Tapi kan ceritanya nggak seperti itu. Bisa disaksikan dua agama, Nasrani dan Yahudi. Itu tidak ada. Saya tidak bahas Bible, Esti. Dari tadi pembahasanku tidak mengarah ke Bible. Dari tadi saya tidak bahas kejadian, ulangan. Iya, tapi mereka, iya maksudnya saya cuma menjawab mereka tidak menyembah patung gitu loh. Yang mereka sembah Allah. Gitu loh. Mereka itu dulunya menyembah berhala. Enggak. Anda ambil data dari mana? Bapak ambil data dari mana? Kenapa? Bapak bisa bilang mereka menyembah berhala. Saya mengambil literasi eksternal, bukan literasi internal. Datanya dari mana? Literasi eksternal. Bahwasanya orang-orang di zamannya Nabi Musa, itu mereka semua menyembah berhala. Makanya diutuslah Musa. Betul, tapi Abraham tidak menyembah berhala. Abraham tidak, Nabi Nuh tidak. Saya tidak bahas masalah Abraham, yang kita bahas kan masalah Musa. Memang ada sebagian rakyat yang percaya berhala pada waktu itu. Saya tidak bahas Abraham, yang saya bahas Musa.
Iya, baik. Iya kan? Dimana di zamannya Musa, itu mereka menyembah berhala. Makanya diutuslah Musa untuk meluruskan ajaran-ajaran. Itu loh. Nah, orang-orang yang menyembah berhala ini, mereka menganggap Tuhannya siapa? Apakah mereka menganggap Tuhannya itu adalah patung? Bagi masyarakat orang-orang yang di zamannya Musa, iya, patung itu adalah Tuhannya. Tetapi ketika Musa datang, mereka meluruskan pemahaman-pemahaman yang dia tidak tahu. Diluruskanlah cara berpikirnya. Gitu kan? Diluruskanlah cara berpikirnya. Dengan apa? Dengan menggunakan wahyu yang diturunkan oleh Musa. Untuk apa? Untuk menyadarkan mereka bahwasanya kamu ini sudah tidak benar. Kamu ini jalanmu sudah bengkok. Makanya di 10 perintah Tuhan itu janganlah kamu membuat patung. Kenapa? Karena orang-orang pada saat itu mereka menyembah patung. Itu loh. Nah, tetapi konteksnya kita di sini adalah bukan menyangkutkan masalah keimanan. Tetapi di sini konteksnya adalah orang-orang terdahulu sebelum datangnya kitab. Gitu kan? Atau sebelum datangnya wahyu. Mereka itu mengenal Tuhannya dengan cara seperti apa? Itu loh. Contoh nih, contoh saya pribadi tanpa Al-Qur'an, apakah saya bisa mengetahui? Apakah saya bisa mengetahui bahwa Tuhan itu ada tanpa Al-Qur'an? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara pertama, rasional, kedua masalah eksistensi. Gitu kan? Pertama dari segi rasional. Yang menciptakan bumi ini siapa? Siapa yang mampu menciptakan bumi? Tidak ada. Berarti ada kuasa lain yang lebih hebat daripada manusia yang tidak pernah diciptakan sebelumnya. Betul. Ini kalau kita berbicara masalah rasional tanpa menggunakan iman, tanpa menggunakan kitab. Terus yang kedua, secara eksistensi. Saya mempercayai bahwasanya kakek saya dulu itu ada. Bagaimana caranya saya bisa mempercayai kakek saya dulu itu ada sedangkan saya tidak pernah melihat kakek saya? Ya gampang. Dengan cara apa? Dengan cara saya bertanya sama orang tua saya. Mak, itu kakek kita dulu ada enggak? Ada, nak. Kenapa bisa ada? Ya karena saya ada. Nah, sebelum kakek saya ada, apakah kakek-kakeknya di atas ada? Ada. Nah, pertanyaannya gini, sumbernya dari mana? Berarti sumbernya bukan dari manusia itu sendiri, tetapi ada yang menciptakan manusia yang dimana manusia itu tidak bisa menciptakan dirinya. Itu namanya dari segi eksistensi, tanpa kita menggunakan dalil, tanpa kita menggunakan kitab. Itu kalau pemikiran kita. Nah, kalau kita tanpa menggunakan akal, kita mengenal Tuhan tanpa menggunakan akal, ya kan? Lah, apalah bedanya kita dengan orang gila? Orang gila nggak punya akal. Bagaimana caranya kita bisa mengenal Tuhan tanpa kitab, tanpa akal? Sedangkan orang-orang terdahulu, iya kan? Dia tidak memegang kitab. Tetapi dia bisa mengenal Tuhannya dengan cara apa? Dengan cara menggunakan akal. Oke, kita Kitab tanggapi dulu. belum ada. Kita tanggapi dulu. Nah, masuk. Anda jelaskan Itu. akal apa yang bisa kita pakai untuk menjelaskan Tuhan menciptakan segalanya ini dengan perkataan? Silakan. Gimana? Akal apa yang mau kita pakai untuk memahami bahwa Tuhan menciptakan segala yang ada ini dengan perkataannya atau firman-Nya? Silakan. Ya jangan bilang firman. Kalau firman sudah merujuk kepada iman, Bang Majo. Ini rasio dulu, rasio akal dulu. Jangan lari. Akal apa yang kita harus gunakan untuk memahami dengan akal, ya, dengan kata-kata apa yang ada ini sekarang hasil ciptaan daripada kata-kata Tuhan. Silakan. Oke. Contoh,
saya ini bukan nabi, saya ini bukan utusan. Gitu kan? Berarti bagaimana caranya saya bisa mengenal Tuhan? Tanpa nabi, tanpa utusan, ya kan, tanpa siapa-siapa. Anggaplah saya tinggal di suatu pulau yang tidak pernah tersentuh dengan yang namanya agama, gitu kan, ataupun keyakinan. Sedangkan saya ini bagaimana caranya bisa mengetahui Tuhan saya siapa? Saya melihat bahwasanya benda yang pertama yang saya lihat adalah api. Dan saya mau melihat bahwasanya apakah api ini adalah Tuhan. Gitu kan? Dan ternyata ketika saya menganggap bahwa api ini adalah Tuhan, ternyata api ini bisa dipadamkan dengan air. Akhirnya api ini mati. Saya berpikir apakah Tuhan itu bisa mati? Tentu tidak. Yang menjadi pertanyaan saya, ya, Anda katakan tadi untuk memahami Tuhan itu dengan akal. Oke, akal apa yang harus kita gunakan untuk memahami Tuhan? Dengan kata-katanya bisa menciptakan segala yang ada ini. Akal apa yang harus kita gunakan? Ya inilah makanya. Ketika saya menggunakan akal, ya kan, bahwasanya apakah api ini adalah Tuhan? Saya menggunakan akal. Kalau Ya saya kan? boleh potong, mohon maaf, mana dari langit Pak bisa pakai akal nggak? Gimana? Mana? Jadi ada roti kan dari surga kan? Waktu itu bangsa Israel kan menggerutu tuh, lapar kan? Akhirnya Musa minta sama Allah. Itu sudah ke Bible itu. Sekarang Itu sudah ke Bible itu. Kalau sudah bahas roti itu sudah ke Bible itu. Iya, kita harus ke Bible dong. Mungkin begini. Coba masuk sedikit. Coba Anda tunjukkan secara akal siapa yang sudah pernah Anda lihat orang dengan berkata-kata menciptakan segala sesuatu. Gini ya, izin sedikit boleh masuk, Host? Masuk. Rasional ya. Masuk. Kenapa? Karena ini pembahasan Bang Polokoya agak dalam sedikit. Dalam ini. Agak dalam dan memang harus santai. Ya, relax. Diminum dulu teman-teman, kalau ada kopi, kalau ada ya diminum dulu. Kita juga teman-teman ya. Ada hidup sedikit. Iya. Kayaknya Mayor haus ini teman-teman ya. Ada gitu kan. Kalau nggak ada sih nggak apa-apa ya. Baik. Jadi udah menyala ini Bang Palo, udah menyala ini udah. Iya. Ini sudah tinggal tai-tainya nih Mayor ya. Nah, diseluk aja lah. Baik. Nah, ketika kita kembali ke topik ya, rasionalitas dalam beriman. Nah, ini maksud saya ya, yang Bang Angkara. Makasih Bang ya. Nah, Pak Mayor juga doyan kopi kan? Kirim apa ya? Atau kirim dulu deh, kita tunggu sebelum biar nggak kepotong-potong. Ya silakan. Oke. Coba gini. Saya kasih dulu. Sabar. Teman-teman lagi ngopi ya. Sabar. Diselesaikan dulu. SD ketawa SD. Ya, di sini roomnya Bang Inspirasi sangat santai, jarang didapat. Ini cuma satu di dunia ini. Oh, kan? Satu kali kode anjir dari bawah. Oke, kita lanjut ya, biar nggak ini stuck ya. Makasih, waduh banyak kali kopi saya. Donat. Jangan banyak-banyak, nanti mabuk dia malah nggak kerja dia lagi. Iya, dibagi biar tamu ini enak kopi juga, rohani kan? Namanya ini kopi rohani. Kopi rohani ini ya, dibagi teman-teman ya. Miring ke kiri kopi ini kan. Itu ada yang donat apa itu enaknya lah. Di rumah Inspirasi. Ya, kan? lebih enak lagi kalau paus, apalagi singa. Sabar. Nanti itu DM aja itu ya. Jadi gini Bang, ketika kita berbicara tentang rasionalitas dalam beriman, tentang siapakah Tuhan itu, di manakah Tuhan itu, bagaimanakah cara mengenal Tuhan itu, sangat simpel Saudaraku Mayor. Di dalam mengenal Tuhan itu, kita cukup melihat jejaknya. Jejak, tau nggak jejak? Apa yang ada di sekitar kita. Saya kasih analogi sedikit. Di depan rumah Bang Mayor ada tumpukan pasir. Lalu di pasir itu ada jejak kucing. Ya, bisakah saya memastikan bahwa tadi di pasir ini ada kucing, tapi saya nggak melihat kucing itu loh? Esti bisa dijawab? Gimana Pak?
tentang rasionalitas dan keberadaan eksistensi Tuhan itu. Bagaimana cara mengenal Tuhan itu kan, bahwa Tuhan itu ada menurut itu sudah merujuk pada akal, itu sudah udah iya, ini kan akal. Ini kan akal yang bermain. Kalau ini sudah akal ada loh. jejaknya berarti ada sesuatu. Berarti yang bermain di situ adalah Oke. Yang saya tanya ya, akal apa yang kita gunakan ya memahami bahwa dengan kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan bisa menciptakan segala sesuatu ini? Lah itu akal yang tadi, rasional, itu jejak. Kata-kata apa, Polopo? Kata-kata apa yang bisa akal apa? Memang babi yang kau nih. Dengan kata-kata, aku bilang, ini kata-kata, dengan kata-kata bisa menciptakan segala sesuatu. Saya akan berkata-kata. Dari kata-kata itu terjadilah sesuatu, dari tingkah atau dari perbuatan terjadilah sesuatu. Nah, contoh ya kucing tadi. Di depan rumah Bang Mayor ada tumpukan pasir, lalu di situ ada jejak. Sabar dulu. Sudah ada sosok, udah ada makhluknya. Sabar dulu. Dari mana kau tahu ada makhluknya? Kau nggak lihat? Dari mana kau tahu ada makhluknya? Coba buka dulu akal saya. Kalau memang Anda bisa mau. Coba. Oke, saya buka akalmu ya. Oke, saya buka akalmu. Ini kau nggak melihat ya? Ya, oke. Jangan dulu. Coba tunjukkan satu orang pun atau makhluk manapun yang pernah dengan berkata-kata menciptakan. Iya, sabar. Saya buka akalmu ya. Ini saya berkata-kata ini, dengar saya berkata-kata. Oke, apa yang tercipta dengan kata-katamu ini sekarang? Iya, inilah saya akan berkata-kata ini. Iya, dengan kata-katamu apa yang tercipta? Orang gila aja aku tunjukkan pula, aduh. Jadi memang Mbak Esti ini, Bang Mayor ini memang sebenarnya kemarin dia sudah mualaf, cuman masalah babi aja warisan ya. Coba lihat ya, saya tanya nih, ini Mayor, siapa nama Tuhanmu? Lupa pagar. Enggak, biar kita tes akal ini. Sabar dulu, kita mau tes. Saya mau tes, kau pakai akal atau tidak? Saya nanya, siapa nama Tuhan? Udah nggak perlu. Kalau ada di sini, ya kan? Makan plastik dia kalau ditanya nama Tuhannya, Mbak. Enggak, bukan Kristen dia. Tujuanmu aku tahu ya. Kalau soalnya lupa pagar, tujuanmu aku tahu. Iya kan? Mencet dia, diam dulu ya. Ini jadi ini rasionalitas dalam berpikir bagaimana tentang keberadaan sesuatu yang tidak ada tapi ada. Ini saya kasih contoh tadi, di depan rumah Mbak Esti ada tumpukan pasir. Lalu di pasir itu ada jejak kaki kucing. Ya kan? Lalu Mbak Esti lihat jejak itu. Boleh nggak Mbak Esti pastikan bahwa yang masuk itu akal ini kan berbicara apapun bisa digunakan karena jelas. Kalau saya lebih suka ya jelas kelihatan dari wujudnya. Ya jelas bisa ada jejaknya sekarang. Dengan kata-kata bisa menciptakan segala sesuatu. Iya, sabar. Dari perkataan itu terjadilah penciptaan, dari perbuatan itu terjadilah jejak, gitu kan? Pak, maaf saya potong. Kalau saya lebih suka rasionalitas daripada akal. Karena rasionalitas itu logika, nalar, dan bukti. Ada bukti di situ. Tapi kalau akal... Nah, ini saya cakep. Cuman agak keliru, Esti. Rasional itu adalah akal. Kalau rasionalitas itu Tuhan itu tidak bisa dipahami dengan akal, tapi dengan iman. Ya, enggak lagi beda. Bagaimana Anda mau memahami Tuhan dengan akal? Tidak akan sanggup. Baik, kalau Anda memahami Tuhan dengan iman, dengan saya coba. Daya berpikir. Baik, makanya saya coba begini. Diam dulu teman-teman ya, diam dulu. Kristen punya Tuhan, Islam punya Tuhan, Konghucu punya Tuhan, Buddha punya Tuhan, Hindu punya Tuhan. Ada 5 Tuhan. Betul? Ya. Buminya 1, mataharinya 1. Rasional nggak? Tuhan itu 5, buminya 1. Silakan. Oke, saya jawab Pak. Oke. Di dalam kitab orang Kristen, dalam kitab orang Kristen dikatakan Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sekarang saya tanya, menciptakan apa? Pada mulanya. Jangan menggunakan iman, Bang Mayor. Jangan menggunakan iman, gitu loh.
Saya Ya kan tadi kok tanya. Konghucu. Ya, enggak dulu. Nah, sekarang begini, saudaraku mayor. Ini kan ada 5 agama di Indonesia, masing-masing punya Tuhan, kan begitu. Nah, Ya. sementara buminya cuma satu, mataharinya satu. Nah, yang mana yang menciptakan bumi itu? Tuhan yang mana? Ayo, silakan. Ya, Jangan pakai. Nah, silakan. Oke, saya jawab ya. Ah. Itu hanya bisa dijawab dengan iman. Bagi Pakai akal gitu loh. Akal yang tidak bisa. Tuhan itu tidak bisa dijangkau dengan akal. Kalau bisa, kalau Kalau- pakai rasionalitas bisa. Rasionalitas saya Kalau tetap kita menggunakan iman, setiap keyakinan mengklaim bahwa sesembahannya yang menciptakan bumi dan langit. Cakep. Ya benar, Itu maksud saya. benar. Nah, berarti tidak bisa tidaknya dijadikan Tuhan yang tolak iman itu ukur. hanya imanmu, bukan Enggak akalmu. gini, Bang Major. Maksudnya gini loh, kalau kita menjadikan tolak ukur kebenaran adalah iman, Buddha, Buddhis, Hindu, Konghucu, masing-masing mereka meyakini sesembahannya yang menciptakan langit dan bumi. Ya Ada benar. Karena buminya cuma ada satu. 5 sesembahan yang menciptakan langit dan bumi. Yang langit dan bumi ini cuma satu. Nah, di Ya. antara kelima ini, yang menciptakan langit dan bumi ini siapa? Siapa? Kalau Silakan, kita Mayor. menggunakan Tidak, iman, kalau saya- tidak. Makanya di dalam kitab perjanjian lama kita ada padamu ilah-ilah lain. Nah itu dalam iya, keimanan Kristen. itu Berarti Kalau- tidak kalau bisa saya jawab, menduakan Tuhan boleh saya apa jawab? adanya. Betul. Iya, silakan. sedikit sedikit. boleh Nah, saya jawab. itu kalau Bang Major sebagai Kristen. Nah, bagaimana kalau ada teman-teman Hindu di sini? Teman Oke. Hindu juga ngomong seperti itu. Iya ditanya orang Saya itu. pribadi juga sebagai Muslim, saya juga mengatakan. Iya, saya juga sebagai Muslim mengatakan, lah, saya juga mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Gitu kan, ada dalilnya. Oke. Nah, Bang Major punya Oke. dalil, saya punya Tanya dalil. dulu, Bang Nah, Stras. apakah Tanya dulu, tanya dulu, dua tanya dulu, Tuhan Bang yang Stras. menciptakan satu bumi? Oke, saya tanya dulu Bang Inspirasi. Sebelum adanya kitab Quran diturunkan ke dunia, sudah ada belum kitab yang menjelaskan penciptaan langit dan bumi? Gimana? Sebelum diturunkannya kitab Quran, ya, sudah ada belum kitab suci menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi? Nah, itu yang saya tanyakan tadi, Bang Major sama Esti. Itu yang saya tanyakan tadi. Di mana sebelum adanya kitab suci, baik itu Al-Quran ataupun firman dari Taurat ataupun Injil, di mana orang-orang terdahulu, bagaimana caranya dia bisa meyakini Tuhannya siapa tanpa kitab kalau tidak menggunakan akal? Itu poinnya tadi. Ya jelasnya kitab suci yang menjelaskan, ya, bagaimana kitab suci menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya itulah dasarnya kita mengimani bahwa ada yang penciptanya. Sekarang, ya di sekarang Quran Anda sekarang mengatakan tentang penciptaan langit dan bumi. Sebelum adanya Quran, ada nggak kitab suci menjelaskan penciptaan langit dan bumi? Bukan itu konteksnya, Mayor. Bukan itu poinnya di situ, Major. Tidak di situ poinnya. Ini kan merujuk pada penciptaan. Bagaimana Tuhan itu ada Tuhannya orang Buddha, ada orang Hindu, ada orang Kristen, ada orang Islam. Kan Tuhannya itu menciptakan semua, Iya. penciptakan semua. Oke, kita buka ya. Orang Hindu ya, orang Hindu ini bisa nggak lu baca? Kalau saya ini komplit data ya. Nah, baca kau ini. Nah ini orang Hindu baca. Baca nih. Kan malaikat sama gimana nih? Dia juga menciptakan langit dan bumi loh. Baca. Ayo. Di mana? Kok bisa tahu kok itu penciptaan langit dan bumi? Lah ini baca aja. Tuh. Baca. Artikan dulu. Setia sungsil sajati ane dadi pangaloi selurik ane kadatang dari ida sang hyang widiwasa Tuhan orang Hindu yang menciptakan bumi. Gimana sih Di kamu? mana dikatakan penjelasan? Ini loh sang hyang widiwasa ini Tuhannya siapa? Ini.
Tuhannya siapa ini? Iya, bagaimana gini Bang Polobo? Bagaimana kau tahu kalau ini menjelaskan tentang pencipta langit dan bumi? Lah ini artinya sujati aneh. Coba tiga, John. Aneh artinya apa aneh? Sabar. Dadi itu menjadi semuanya. Dia menjadikan semuanya, termasuk bumi kandang dengan wala ida sang yang widiwasa. Paham nggak? Yang mana sih di bumi? Bumi yang mana? Seluring semuanya yang ada di dunia ini loh, aneh kadangkang oleh ida sang hyang widiwasa, diciptakan semua yang ada di dunia ini oleh sang hyang widiwasa. Oke. Sang widi itu merujuk pada Tuhan. Nah, iya iyalah Tuhannya orang Hindu ini. Tuhan. Sesembahannya kan? Sesembahannya kan itu orang Hindu. Sesembahannya. Oke, itu kan merujuk pada konteks bahasanya aja kan, tapi kalau tujuannya pada sang pencipta kan? Ya iya, ciptaan dia ini pencipta. Iya, itu kan merujuk, itu hanya ada konteksnya itu hanya bahasa aja. Sang widiwasa. Gini, Bang Ojor, menurut orang Hindu, sang yang widiwasa ini adalah pencipta langit dan bumi. Bukan Yesus. Bukan Yesus, bukan Allah. Enggak, ini sang widiwasa ini merujuk pada bahasa aja. Ya salam. Ini kitabnya mereka. Ini menurut keyakinannya mereka di dalam kitabnya. Oke, jadi dijelaskan bahwa ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi kan? Ada, namanya Sang Hyang Widiwasa. Oke, Anda beriman nggak pada Sang Widiwasa? Ini menurut keyakinannya mereka. Memang babi yang kau nih. Izin saya jawab dulu pertanyaannya host tadi. Izin bentar, biar nggak terlalu panjang melebar. Oh, ini edukasi ya teman-teman ya. Jadi ini Mayor memang ini. Sang Hyang Widiwasa adalah sebutan untuk Tuhan yang Maha Esa dalam agama Hindu. Ya Tuhan juga kan? Iya, tapi bukan Yesus. Iya, Pak. Iya, dengan bahasa yang widiwasa ini, dengan bahasa orang Sanskerta. Itu ya, itu tapi rujukannya tetap pada Tuhan juga, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan siapa namanya? Tuhan Abraham Chandrayaku dalam keimanan orang Kristen dan Yahudi. Iya, tapi namanya siapa? Namanya siapa? Penyebutan itu bisa berbeda dengan penyebutan itu bisa berbeda dengan bahasa kaumnya. Nah, sebelum ada Bible, ini duluan ada atau belum ada? Duluan mana ini dengan Bible? Ya duluan Bible dong. Duluan Bible. Emang Hindu itu dari mana Bible ada duluan? Bang Major, lebih duluan Hindu daripada Kristen, oi. Kristen. bukan Kristen. Hindu duluan. Keyakinan Hindu duluan. Lebih dulu ada itu, adalah agama Sedangkan gini, Bang Major gini dikit. Sedangkan Hindu itu lebih dulu ketimbang Islam. Kalau kita berbicara konteks Islam, pemahaman Tuhan menciptakan langit dan bumi yaitu Tuhannya Abraham Chandrayaku lebih dulu ada daripada Hindu. Mana ya? Sesembahan yang diperkenalkan pertama sekali para nabi sesembahannya para nabi dari Bani Israel. Longor, Hindu itu 2300 sebelum Masehi, Longor. Oke, coba. Oke, coba dulu. Oke. Tuh. Kristen abad berapa? Agama Samawi kapan? Tunggu, jangan kau agama Samawi tadi. Kristen abad berapa?